Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, bertemu kembali di channel Pak Rizal Sirajuddin. Di video kali ini kita akan membahas penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya adalah penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi. Penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi adalah dengan melihat perubahan bilangan oksidasinya. Penyetaraan dilakukan dengan menyamakan perubahan bilangan oksidasinya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi bagaimana penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi, bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, mohon bantuan untuk di subscribe karena gratis dan untuk mendukung channel kami agar bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Seperti dengan metode setengah reaksi yang lalu, metode bilangan oksidasi juga kita buat bertahap biar lebih runtut dan lebih mudah dipahami. Tahap pertama, kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur yang terlibat dalam reaksi. Yang kedua, kita tentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan menghubungkan kedua unsur dengan garis. Kemudian tahap yang ketiga, tentukan besar perubahan bilangan oksidasinya. Yang keempat, samakan kedua perubahan bilangan oksidasinya. Dan yang kelima, tentukan jumlah muatan di ruas kiri dan di ruas kanan. 6. Setarakan muatan dengan cara menambahkan ion H+ jika suasana reaksinya asam dan menambahkan ion OH- pada suasana reaksi yang basah. Dan yang terakhir, setarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan oksigen. Oke, bagaimana aplikasi dari tahap-tahap ini? Biar lebih paham, kita langsung lihat contoh. Oke, setarakan reaksi redoks di bawah ini dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Jadi nanti di soal-soal ulangan ataupun ujian itu tidak ditentukan metode apa yang kita digunakan ya. Jadi terserah teman-teman mau pakai metode setengah reaksi atau mau pakai metode bilangan oksidasi yang kita bahas sekarang. Bagi teman-teman yang belum nonton video metode setengah reaksi, boleh dilihat di deskripsi, ada linknya di sana. Oke, kita lanjut. Ini ada mangan oksida direaksikan dengan timbal oksida menghasilkan MnO4- dan Pb2+, direaksikan dalam suasana asam. Ini reaksi redoks yang belum setara. Kita mau setarakan, maka ingat kembali langkah-langkahnya, ada 7 yang kami buat. Mungkin di buku yang lain ada yang lebih banyak tahapnya atau mungkin ada yang lebih sedikit. Terserah, yang penting tujuannya tercapai dan yang mana yang dianggap mudah, seperti itu. Baik, langsung saja kita ulas tahap demi tahap. Yang pertama, tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur yang terlibat dalam reaksi. Seperti ini. Ini adalah yang merah ini, bilangan oksidasi unsur-unsur. Ini kita tidak bahas bagaimana cara memperoleh ini ya. Ini sudah dibahas di kelas 10, di kelas 12 pasti semua sudah mahir mencari bilangan oksidasi tiap-tiap unsur. Kalau belum, maka pelajari kembali bagaimana cara mencari bilangan oksidasi dari tiap unsur dalam senyawanya. N2+, oksigen -2, Pb4+, oksigen -2. Ini bilangan oksidasinya tidak tetap seperti ini ya, berubah-ubah ya, tergantung senyawanya. Di sini Mn-nya +7, oksigennya -2, di sini Pb-nya 2+. Oke, kalau semuanya sudah tentukan, kita lanjut ke tahap yang kedua. Kita tentukan unsur yang mengalami perubahan biloks dengan menghubungkannya dengan garis seperti ini. Kita lihat
Mn di sini plus 2, di sini plus 7. Maka terjadi perubahan bilangan oksidasi sebanyak 5 seperti ini. Kita hubungkan dengan garis Mn dengan Mn. Kita tulis di sini perubahan biloxnya dari 2 menjadi 7 berarti 5. Yang lain yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah Pb. Lihat di sini. Dari plus 4 menjadi plus 2. Kita hubungkan dengan garis. Set. Kita tulis di sini perubahan biloxnya 2. Tidak usah ditulis minus 2 atau plus 5, tidak usah ya. Kemudian oksigen, apakah mengalami perubahan bilangan oksidasi? Betul, tidak ya. Oksigen di sini semuanya minus 2. Jadi dia tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi, jadi tidak dibuatkan garis penghubung seperti ini. Kemudian lihat di sini, samakan besar perubahan bilox kedua unsur dengan mencari KPK dari perubahan biloxnya. Kita lihat sini perubahannya, yang Mn perubahannya 5, yang Pb perubahannya 2. KPK dari 5 dan 2 adalah 10 ya. Nah, supaya menjadi 10, sama-sama 10, yang ini kita kalikan dengan 2, yang bawah yang PB kita kali dengan 5. Benar ya? 2 kali 5 10, 5 kali 2 10. Oke, lanjut. Angka yang digunakan sebagai pengali tadi kita kalikan ke koefisiennya. Kita lihat lagi. Ini yang sudah kita dapatkan tadi, 2 ini kita kalikan ke ujung dari garis ini. Jadi 2 ini kita kalikan ke MNO, 2 juga kita kalikan ke MNO4 minus 5. Jadi yang 5-nya ya, bukan yang dalam kurung ya. Yang dalam kurung itu adalah perubahan biloxnya. Yang kita kalikan adalah yang luar. Jadi 5-nya yang kita kali ke PbO2, kita kali ke Pb2+. Hasilnya seperti yang ini. Oke, seperti ini. 2255. Paham ya sampai sini ya? Paham, kita lanjut. Angka selanjutnya adalah tentukan jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri jumlah muatannya 0. Sini tidak ada muatan ya. Tidak ada plus, tidak ada minusnya, oke? Kalau tidak ada plus, tidak ada minus, berarti itu dianggap muatannya 0, netral. Adapun yang ruas kanan adalah positif 8. Dari mana sih itu positif 8? Oke, itu diperoleh dari 2. Ini 2 ini dikali minus 1. Hasilnya minus 2 ya. Kemudian yang ini 5 dikali positif 2. Positif 10. Minus 2, positif 10. Minus 2 ditambah positif 10. Hasilnya adalah positif 8. Oke, bisa. Oke, lanjut. Setarakan muatan dengan menambahkan ion H+. Seperti ini. Kita lihat tadi. Ruas kiri tadi muatannya 0, ruas kanan plus 8. Di sini kita disuruh untuk menyamakan muatannya. Jadi biar sama-sama positif 8, yang ruas kiri tadi yang muatannya 0 kita tambahkan dengan ion H+. Sebanyak berapa? Sebanyak 8. Biar 8 dikali positif 1 kan hasilnya positif 8. Jadi di ruas kiri sudah positif 8, ruas kanan juga positif 8. Berarti muatannya sudah sama. Oke. Bisa ya. Lanjut. Ini yang terakhir, langkah terakhir. Setarakan atom hidrogennya dengan menambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan hidrogen. Seperti ini. Setelah kita tambahkan 8H+ tadi di ruas kiri, otomatis ruas kiri ini memiliki 8 hidrogen dan ruas kanan hidrogennya belum ada. Maka di ruas kanan kita tambahkan molekul H2O. Ini harusnya di sini ya.
tapi ini nggak muat, jadi buat ke bawah. Jadi ini bukan ruas kiri ya, ini sambungan dari ruas kanan. Jadi seperti ini. Tambahkan molekul H2O sebanyak berapa? Bukan 8 ya, kita cuma menambahkan setengah dari ini. Kalau di sini H plusnya 8, maka yang ditambahkan setengahnya 4, berarti 4 H2O. Kenapa? Karena di sini hanya sudah 2. 4 dikali 2 8. Nah, kalau kita tambahkan di sini 8 H2O, maka yang ruas kanan ini menjadi 16, hidrogennya tidak sama lagi. Oke ya. Oke, kalau sudah sampai sini berarti sudah selesai pekerjaan kita untuk menyetarakan reaksi redox soalnya yang ini pada suasana asam. Baik, semoga kalian paham ya dengan penjelasannya. Untuk video selanjutnya dalam suasana basa dan materi sel volta yang lain kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe videonya, channel kami, biar kalian tidak ketinggalan dengan info-info video pembelajaran yang lain. Terima kasih.